Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Kurnia Ramadan. Kali ini saya akan membuat atau menjelaskan cara membuat aplikasi kuis atau kuis app dengan Flutter. Nah, di sini kita sudah masuk di main.dart. Nah, pertama-tama teman-teman harus membuat main.dart ini kosong. Nah, lalu kita ganti dengan codingan yang seperti ini. Nah, kurang lebih tampilan dari codingan main.dart-nya seperti ini. Nah, jadi ini lumayan banyak codingannya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Oke, nah dari atas ini kita di kelas quiz app ini kita return material app, lalu kita, nah biasanya pada Flutter di emulatornya jika kita sudah run pasti ada logo atau tulisan debug di pojok kiri atau kanan. Nah, cara agar kita ingin menghilangi tulisan atau logo tersebut, kita coding seperti ini. Debug show checked mode banner, kita false agar tulisan itu menghilang atau logonya itu menghilang. Lalu di home kita coding scaffold. Nah, home scaffold ini adalah home pada aplikasi quiz ini. Lalu backgroundnya kita kasih blue accent, atau teman-teman bisa milih warnanya bebas seperti red, black, white juga tidak apa-apa. Lalu kita membuat up bar-nya. Di sini kita coding up bar. Nah, di up bar-nya juga kita kasih background. Background-nya itu black atau hitam. Nah, sama seperti tadi, kalau teman-teman ingin mengganti background color-nya juga tidak apa-apa. Kalau mau sama juga tidak apa-apa. Lalu jangan lupa kita kasih center title. Center title-nya kita true agar tulisan yang ada di up bar-nya itu menuju ke tengah atau center. Lalu kita membuat title row. Lalu kita main axis alignment. Main axis alignment-nya kita center. Lalu kita membuat children widget. Nah, di dalamnya itu ada teks. Nah, teksnya ini kita membuat dua, tapi teksnya kita buat dua, tapi nanti hasilnya akan menjadi satu atau menjadi satu kalimat. Jadi satu teks gitu. Nah, teks yang pertama kita kasih tulisannya easy atau gampang, dalam Indonesianya easy aja kita kasihnya. Lalu kita atur stylenya. Teks stylenya kali ini kita kasih colorsnya red atau merah, dan jangan lupa font weight-nya kita kasih bold. Nah, lalu kita enter di bawah teks ini, kita tambahkan lagi teks yang isinya adalah tulisan quiz. Nah, lalu di sininya kita kasih body .2 quiz pack tanda kurung koma. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita enter di bagian paling bawah ini. Nah, lalu kita membuat stateful widget yang di sininya kita kasih nama quiz page. Nah, lalu di bawahnya itu kita buat class quiz pack state extend state. Nah, lalu kita buat list widget score result. Nah, di sininya kita kasih teks hasil. Lalu teksnya itu stylenya kita kasih colors green. Nah, kalau saya itu bebas. Jadi quiz pack state ini atau hasil ini tampilannya seperti ini yang ada di atas ini, tulisan kecil. Nah, oke. Jadi
hasil ini akan menampilkan icon-icon jika kita menjawab benar atau salah pada kuis tersebut. Oke. Nah, ini void check answer ini nanti akan muncul di bagian akhir jika sudah selesai kuisnya atau semua jawabannya terjawab. Nah, itu fungsi dari check answer ini akan Nah, void check answer ini gunanya untuk void check answer ini berguna pada akhir kuis atau kuisnya selesai. Nah, jadi state if question logic is finished, jika question logicnya sudah selesai. Nah, di sini kita membuat konteks, di dalamnya ada konteks. Nah, type-nya alert type titik sukses. Lalu di bawahnya kita kasih title quiz finish. Nah, next-nya itu play again. Nah, jadi di check answer ini kita buat button. Buttonnya itu dialog button child text. Nah, di dalam teks ini kita kasih tombol OK. Jadi nanti akan bisa kita lihat pada akhir video ini. Lalu style, text stylenya kita kasih color white. Nah, kalau saya ini juga bebas, teman-teman mau pilih apa, dan jangan lupa font size-nya 20 agar tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Nah, lalu di bawahnya kita kasih on preset on navigator titik pop konteks. Nah, width-nya ini 120.0. Nah, lalu jangan lupa di bagian kurung sini di paling bawah kita kasih titik show tanda kurung, lalu kita kasih titik koma agar button ini akan muncul. Nah, lalu di bawahnya ini kita kasih question logic reset question. Nah, score result clear. Jadi ketika kita sudah mengklik tombol OK itu, nah, jadi semua pertanyaan itu akan reset kembali jadi seperti awal. Dan score resultnya juga clear. Jadi skornya juga dari 0 lagi. Nah, di sini if answer correct answer itu jika kita menjawab correct answer atau jawaban yang benar, nanti akan muncul icon checklist dengan berwarna hijau di sini untuk mengatur warnanya. Dan else score result, jika kita salah mengkliknya atau kita salah menjawab jawabannya, dia akan muncul icon silang atau close dengan warna merah. Nah, kita akan membuat kolom. Nah, codingannya seperti ini. Main axis alignment-nya kita kasih space between. Lalu di bawahnya itu kita membuat cross axis alignment. Lalu cross axis alignment stretch. Lalu kita membuat children widget. Nah, di dalam children widget ini ada kontainer. Kontainernya kita di dalam kontainer ini kita kasih colors black. Nah, jadi warnanya akan berwarna hitam. Lalu child padding. Kita akan membuat padding. Nah, di dalam padding ini kita atur padding counts-nya add inset.symmetric. Nah, horizontalnya itu kita menggunakan 8.0, lalu vertikalnya 4.0. Nah, lalu kita akan membuat child row. Nah, di dalam row ini kita buat children score result. Nah, lalu setelah kita membuat kontainer ini, kita akan buat padding.
Nah, di dalam padding ini kita kasih padding const add insert dot symmetric sama seperti yang di atas, yang seperti ini. Kalian bisa copy paste nya juga. Nah, lalu setelah itu kita buat child center. Nah, kita membuat child center. Di dalam child center ini kita buat child container. Di dalam container ini kita buat padding add insert dot all. Kita kasih 8.0. Lalu setelah itu di bawahnya ada decoration, box decoration. Nah, kita akan mengatur kotaknya itu atau boxnya itu, kita kasih border radius circular. Nah, kita border radiusnya kita kasih 10.0. Nah, border radius ini akan membuat kotak akan menjadi shape, mengasih shape di kotak, agar kotak tersebut ujungnya tidak lancip. Nah, ujungnya menjadi bulat atau tumpul. Nah, lalu kita kasih warna color blue gray. Blue gray ini adalah warna biru keabu-abuan. Lalu kita kasih child text question logic dot get question number text. Lalu tanda kurung dot to string. Nah, lalu kita tambahkan seperti ini. Nah, jadi gunanya kotak ini dan kita kasih ini untuk nomor pada soal di quiz app ini. Contohnya seperti ini. Jadi ini soal pertama. Nah, di sini jadi 1/10. Jadi kita sudah menjawab soal pertama akan berubah menjadi soal kedua. Dan di sini juga akan menjadi 2. Nah, lalu kita tambahkan question logic dot get total question text to string. Lalu di bawahnya style text style colors white. Nah, kita menggunakan warna putih dan font size-nya 20.0. Nah, lalu kita enter di bawah padding ini. Kita kasih expanded, flex-nya kita kasih 1, lalu kita membuat child padding. Di dalam padding ini kita kasih padding add insert dot all. Nah, kita kasih 10.0. Lalu di bawahnya padding kita kasih child center kurung. Di dalam kurung ini kita enter, lalu kita isi dengan child text tanda kurung question logic dot get question. Nah, text alignment-nya atau text align kita kasih text align center. Nah, agar tulisannya center atau di tengah. Lalu style, text style, font size-nya kita beri ukuran 25.0. Lalu colors white agar warnanya menjadi putih. Lalu di bawah expanded ini kita enter dan kita membuat row children widget. Lalu di dalam children widget itu kita membuat expanded. Dalam expanded ini kita kasih child padding. Nah, di dalam padding ini padding add insert dot all kita kasih 15.0. Nah, lalu setelah itu kita buat child flat button. Nah, flat button ini kita akan membuat button seperti ini, false dan true. Nah, jadi nanti kita akan buat button ini untuk menjawab soalnya. Nah, oke. Nah, nanti kita kasih flat button, lalu setelah itu kita membuat shape, lalu rounded rectangle border. Nah, jadi nanti lalu setelah itu kita kasih border radiusnya itu circular. Nah, circular 20.0. Nah, lalu
Jadi border radius ini untuk membuat kotaknya ini menjadi lonjong atau tidak lancip, atau ujungnya seperti ini, kalian bisa lihat contohnya. Nah, setelah itu kita kasih side, border side, color red. Nah, jadi border side ini adalah side atau garis di bagian samping sini, di bagian samping kotak ya. Nah, karena saya tidak ingin menggunakan border side, saya akan menyamakan warnanya saja agar tidak terlihat. Nah, lalu di bawah border side ini kita kasih colors red. Nah, color red yang ini, yang kedua ini, dia untuk memberi warna pada buttonnya. Lalu setelah itu kita kasih child text. Di dalam teks ini kita kasih tulisan false, tanda petik false, lalu koma, dan kita atur stylenya, text style, font size-nya itu 20.0, lalu colors white. Nah, jadi tulisan false-nya itu dia font size-nya 20 dan warnanya berwarna putih. Nah, jangan lupa di sini kita kasih on preset, tanda kurung awal, dan check answer false. Nah, jadi kita menjawab atau kita press tombol false ini, kita nanti akan check answer-nya false. Nah, lalu di bawah expanded, kita akan membuat button seperti tadi. Jika kalian ingin copy paste dari yang atas, yang merah yang sudah kita bikin, atau sudah kita buat, nah kalian copy paste di bawah sini. Nah, itu sama, cuman hanya beda tulisan, teks, hanya beda teks dan warnanya saja. Nah, jadi untuk button kedua ini kita membuat teksnya true atau benar. Nah, dan colorsnya kita menggunakan green atau hijau. Oke. Nah, mungkin untuk main.dart-nya cukup sampai sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat Dart file yang baru dengan cara ke project, lalu ke lib, kita klik kanan, new, kita pilih Dart file. Nah, Dart filenya kita kasih nama question. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Oke, jika teman-teman sudah, nanti di question.dart ini akan kosong. Nah, teman-teman isi dengan codingan seperti ini. Class question, kurung awal. Nah, di dalam kurung awal ini ada string question, ada boolean answer, dan question, tanda kurung, this dot question, koma, dan this dot answer. Nah, cukup mudah atau cukup sedikit codingan di question.dart ini. Setelah itu kita akan membuat Dart file lagi dengan cara seperti tadi, klik kanan, new, dan kita ke Dart file. Lalu kita kasih nama question underscore logic seperti ini. Lalu enter aja. Nah, di sini pasti kosong dan teman-teman bisa ikutkan codingannya seperti ini. Kita kasih import pakai quiz app /question.dart. Nah, lalu kita membuat kelas itu question logic, lalu kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini ada, kita buat integer, lalu underscore question number sama dengan 0. Nah, jadi sini ada pengertiannya juga. Jadi penamaan variabel lokal harus diawali underscore. Nah, jadi fungsi dari underscore question number ini sebagai indeks dari array. Nah, jadi lalu setelah itu kita membuat list question atau list dari pertanyaannya. Nah, codingannya seperti ini, list, lalu question,
lalu underscore question list sama dengan terus kurung seperti ini. Nah, kita buat pertanyaannya seperti ini. Jadi caranya kita ketik question, lalu kurung buka, kurung tutup. Lalu kita kasih tanda petik dan kita tulis pertanyaannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita buat 10 pertanyaan. Nah, jika sudah question. Nah, question list ini kita membuat pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada 10 pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, contohnya seperti ini. Is Rehan singless? Artinya apakah Rehan jomblo? Nah, di sini jawabannya true. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ketika pertanyaan nomor satunya is Rehan singless dan kita jawabnya true, maka jawabannya akan benar. Nah, akan benar. Oke. Dan pertanyaan, misalkan pertanyaannya is Aldi fat dan jawabannya false. Nah, jawabannya false, tetapi kita jawabannya true, jawabnya true, pasti dia akan salah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan buat codingan seperti ini. Seperti string, get question, integer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, lalu jika teman-teman sudah membuat ini seperti ini. Nah, di bawahnya kita buat void next question. Nah, di sini ada kondisi variabel underscore get question number ditambah 1 ketika jumlahnya masih kurang dari 9. 9 ini adalah jumlah data question list minus 1. Jadi jumlah data dari question list ini 10 dan minus 1 jadi 9. Nah, codingannya seperti ini. If underscore question number kurang dari underscore question list dot length minus 1. Nah, lalu underscore question number plus print tanda kurung underscore question number. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat boolean. Setelah kita membuat next question, boolean ini is finished. Nah, jadi ketika underscore question number lebih besar atau sama dengan 9, total jumlah data underscore question list di minus 1, maka is finished akan return true. Ketika belum akan return false. Nah, if question number, nah jadi codingannya if underscore question number lebih besar atau sama dengan underscore question list dot length minus 1, dia akan return false, dan else return false. Nah, if underscore question number lebih besar atau sama dengan dari underscore question list dot length minus 1, dia akan return true. Nah, else dia akan return false. Nah, untuk codingan terakhir, dia ada codingan seperti ini. Kita akan mengoding seperti ini. Void reset question dari underscore question number 0. Nah, jadi ketika codingan ini selesai, kita akan mereset question ini menjadi awal, seperti awal, reset question number menjadi 0. Nah, jadi kita akan memulai quiz itu dari awal lagi, dari 0. Oke. Nah, jangan lupa di pubspec.yaml ini kita tambahkan di bawah Cupertino icon ini, kita tambah codingan seperti ini. Flutter underscore alert. Nah, untuk yang nanya tanda seperti ini, dia menggunakan
shift 6. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita akan coba run. Nah, aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, tadi sudah saya bilang, jadi ketika soal di sini, nah, jadi kita tadi sudah membuat pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu, is Rehan single? Apakah Rehan jomblo? Nah, jika kita jawabnya true, dia akan benar di sininya. Karena kita di sininya settingnya true. Nah, di soal kedua, is Aldi is fat? False. Jawabannya itu yang benar false. Tapi jika kita menjawabnya true, dia akan salah di sininya. Nah, seperti itu. Oke. Saya akan coba ke terakhir. Kita akan selesaikan dengan cepat. Nah, jika selesai, dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti tampilan ini kita sudah buat di main.dart yang tadi. Yang di bagian ini. Quiz finish. Nah, di sini kita kasih text play again, button, dialog button, child text oke. Jadi ketika kita sudah klik oke, nah dia akan mereset quiz ini kembali seperti awal. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Aldi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.